Pak Dede di atas saya udah sediakan. Akan. Yang yang tadi keluar tolong masuk. Yang di luar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Kita pada siang ini sudah kedatangan tamu. Saya kira kemarin janjinya, saya berjanji ada 3 orang. Tahunya ada tambahan, alhamdulillah. Dan eh, nanti bapaknya yang memperkenalkan diri. Seperti tadi saya bilang, kita dapat memotivasi diri kita dalam bentuk apapun, sehingga dapat nanti memberikan kesuksesan untuk kita. Baiklah Pak Dede, pagi ini kebetulan kami punya ada 4 kegiatan, jadi kami bagi eh, yang pas kita laksanakan dulu sampai di mana bisa kita mulai. Nanti Bapak Kepala Sekolah akan datang ke sini memberikan untuk acara pembukaannya atau malah nanti mungkin penutupan. Hari ini yang datang, yang putih-putih yang duduk di belakang adalah siswa yang akan berangkat ke Jepang. Jadi 1 tahun di atas Anda berarti. Berarti siswa atau Pak? Ada yang sama. Nah, tamat tahun kemarin. Nah, berarti nanti kalau udah sesi tanya jawab Anda bisa bertanya jawab. Kemudian di depan ada dari guru-guru atau sensei-sensei yang akan memberikan pelajaran, baik tidak hanya bahasa, tetapi sikap dan segala macam. Saya cerita dulu sebelum Pak Dede. Sore kemarin, bukan sore, hari kita ke rumah potong Kamis. Kamis malam sebelum ke rumah potong, saya ditelepon di Messenger sama kakak kelas Anda di Jepang. Terus dia cerita, sekarang saya sudah pindah Pak dari hortikultura sudah pindah ke unggas katanya. Nah, ini yang unggas. Tapi saya nggak tanya gajinya. Tapi dia sudah keren. Dulu siapa yang paling jelek di sini yang laki-laki? Hitam. Jelek bener. Ada nggak yang hitam? Nggak ada ya. Nah, kurang hitamnya dari itu masih agak, tuh masih nampak giginya. Dia hitam benaran. Terus
Kemarin rambutnya sudah kuning, sama kayak orang Korea itu, "Kamu udah jadi orang Korea, kamu ke Jepang kok jadi seperti orang Korea," kata saya. Karena kelihatan dia Messenger, apa namanya itu, chatting chatting sama Messenger itu apa namanya? Video call sama Messenger. Kalau telepon mungkin mahal, itu hebatnya. Terus, bulan 6 saya saya akan direncanakan akan dipindahkan ke Sumatera Barat, Pak. "Hah?" Kata saya. "Ada perusahaannya di Sumatera Barat." "Ada, Pak, kami bos saya sedang membuat peternakan ayam petelur." "Kamu sekarang di situ berapa ayamnya?" "Di sini hanya 20.000, Pak." Nah, di Sumatera Barat rencananya mau bikin berapa? 100.000, Pak, katanya. Itu ayam potong 100.000 kandangnya. Wah, liar itu pikiran saya. Tapi tidak semuanya saya tanyakan sama dia. Apakah yang paling pertama keluar dari kepala saya, tapi saya tidak tanya, apakah orang Jepang itu beli tanah di Sumatera Barat, terus dia bikin perusahaan ayam, gedenya 1,5 kali tanah lapang, terus luas tanahnya sekian puluh hektar, tapi yang dipakai hanya segitu. Terus anak-anak saya hanya sebagai pekerja. Itu yang terpikir pertama kali, tapi saya nggak nanya. Yang kedua, apakah anak-anak saya hanya digaji untuk memperbanyak uangnya orang lain? Udah dua. Tapi saya ada yang lain yang saya tanyakan. Kamu udah mahir belum? Saya udah 2 bulan di sini, sudah 2 kali apa panen. Sudah, Pak, katanya. Yakin, yakin. Karena kakak kelas kamu dulu dia buka sebelum kita berbagi antara Unggas dan ATR. Jadi kita masih satu jurusan. Berarti tamatnya sebelum 2012. Nah, yang saya harapkan sama Anda termotivasi nantinya sehingga kamu udah mahir, udah. Berarti udah 1 poin. Kamu sudah 2 tahun di situ, udah 3 tahun, sudah punya uang belum? Udah, Pak. Apa rencanamu? Mau bikin A, B, C, D. Oke, kata saya. Mantapkan yang itu. Sampai situ pembicaraan saya. Nah, mudah-mudahan itu bisa ditambah nanti sama Pak Dede dan kawan-kawan. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Sehat? Kalau Bapak berbicaranya memang langsung di hadapan orangnya, biar kalian fokus. Kalau nggak di sini Bapak berbicara nanti kalian sibuk main HP. Jadi kita ada di sini itu nggak berguna. Ya, jadi itu. Kenapa? Bapak di sini akan menyampaikan beberapa materi untuk Ananda semua. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kamil yang telah memberikan waktu buat kami. Ini mungkin Ananda bertanya, ini yang berdiri di depan atau yang di belakang itu dari mana ya? Nanti kalau kita nggak kenal kan nggak apa?
Pepatah orang kita, tidak kenal, tidak sayang, kan gitu ya. Nah, nanti kita akan menampilkan, ya, terima kasih banyak buat pihak sekolah yang telah memberikan waktunya. Kami kesini ngapain? Ini kelas 12 semua ya? Udah mau tamat kan? Udah. Maaf, yang bagian putra ini jurusannya apa ini? Apa? Ya, peternakan ya. Ada yang pertanian umum? Enggak. Peternakan sapi sama? Enggak sih ya. Oke. Yang perempuan sama? Sama ya. Mudah-mudahan. Nih, sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak. Kami kalau urusan Jepang kan kita udah belajar bahasa Jepang juga ya? Udah ya Pak ya? Sedang belajar bahasa Jepang ya? Nama Bapak biasanya dipanggil Dede. Dede ya. Jadi kalau kami dalam bahasa Jepang panggilnya Dede Sensei. Di sini kan ada Hira Sensei ya? Ya, Hira Sensei kan? Berarti udah bisa dong bahasa Jepang. Eh? Dari kelas berapa belajar bahasa Jepang? Kelas 3. Apa yang bisa didapat dulu dari bahasa Jepang selama kelas 3 ini? Ohayo gozaimasu. Hai, minasang, ohayo gozaimasu. Aduh, ohayo gozaimasu saja masa nggak bisa? Rugi dong. Nah, Bapak tinggal di Taram. Ada yang kena orang Taram nggak? Ada ya? Bapak di Taram. Dan kalau profesi sebenarnya bisa dilihat di situ. Bapak pernah, alhamdulillah diizinkan Allah 7,5 tahun di Jepang. Dan yang di depan Ananda semua ini Putra Sensei, Tisa Sensei, beliau baru pulang bulan 12 tahun 2020 dari Jepang. Tisa Sensei baru pulang tahun 2019 bulan Januari dari Jepang. Jadi semua pulang dari Jepang. Nanti bisa tanya, jangan ke Dede aja, ke Dede Sensei aja bertanya. Ke Putra Sensei atau ke Tisa Sensei kalau mau bertanya silakan. Ya. Sekarang kami di sini itu mau ngapain? Pasti Ananda bertanya, kami di sini mau ngapain? Ada nggak keinginan setelah lulus dari kelas 12 ini untuk ke Jepang? Siapa yang ada? Kalau nggak ada, sensei nggak apa-apa. Di luar aja dia nggak apa-apa daripada mengganggu. Lebih baik seperti itu. Percuma kan? Orang yang nggak ada keinginan kita berikan ilmu kan percuma. Seperti itu aja. Ya, yang nggak ada keinginan untuk ke Jepang nggak apa-apa kok. Kami melatih itu benar-benar yang pertama orang yang benar-benar ingin, karena ke Jepang itu ngapain kita? Pertama memang bekerja. Bekerja itu ngapain? Untuk merubah hidup. Gaji kerja di Jepang berapa? Kan ini yang kita bahas di sini sedikit. Apa sih yang harus dipersiapkan? Ke Jepang sebenarnya nggak perlu uang banyak juga nggak perlu kok. Tapi kita yang harus dipersiapkan ke Jepang itu apa? Yang perempuan takut nggak untuk merantau ke Jepang? Nggak, nggak takut. Benar nggak takut? Ini contohnya. Tisa Sensei pulang dari Jepang, dia perempuan 3 tahun loh. Tanya nanti ke beliau yang perempuan. Makanya Sensei datang mengajak Tisa Sensei ke sini. Biar yang perempuan, Sensei nanti kalau di Jepang kami seperti ini bagaimana? Bisa. Urusan perempuan kan? Bisa Tisa Sensei yang menjelaskan. Urusan laki-laki bisa Mas Sensei nanti kok. Ya, itu makanya kami bawa Senseinya Tisa Sensei yang dia bekerja di Jepang 3 tahun. Nah, sekarang sebelum dilanjut, Ananda tahu nggak Jepang itu seperti apa sekarang? Mungkin udah banyak juga kan yang kakak-kakak kelasnya yang udah lulus berangkat ke Jepang kan? Yang bekerja kan? Berapa gaji mereka 1 bulan dulu? Di kita, maaf, lulus kita SMK cari kerja berapa kira-kira gaji 1 bulan? 1,5 juta. 1,5 juta kan? Kalau di Jepang nanti Ananda walaupun lulusan SMK di Jepang bisa paling tidak gaji pokoknya paling tidaknya sekali gaji itu paling tidak bisa beli motor kelas 1 langsung. Wow. Wow, ya kan? Pasti. Siapa yang nggak ingin hidupnya kaya? Angkat tangan deh, saya nggak ingin hidup kaya Pak, saya bisa seperti ini aja. Tapi kalau siapa yang ingin hidup kaya, semua pasti angkat tangan. Nggak perlu disuruh sebenarnya, udah ada di hatinya gitu kan. Kenapa?
kita ke Jepang itu untuk merubah hidup kita, hidup diri sendiri, hidup keluarga, hidup orang tua, dan kehidupan kita juga nanti akan berubah. Ya, bayangkan kalau gaji kita misalnya di Jepang bisa sampai 25 juta, 30 juta satu bulan, 5 tahun di Jepang mungkin kita bisa dapat uang, bawa tabungan paling tidak 800 juta. 800 juta berapa itu? Kalau dibeli cendol gimana? Ayo, kalau kita belikan ke cendol 800 juta, mungkin kita seluruh SMK bisa nggak minum ya, berenang ya. Berenang mungkin kalau dibeli ke cendol kan gitu. 800 juta. Kebayang nggak 800 juta 5 tahun? Ya, pasti kemanapun kita ingin bekerja, orientasi akhir kita adalah uang. Ya nggak? Jadi saya emang iya, Pak, saya bekerja di sini, saya nanti dapat uang berapa? Tapi, Pak, saya kerja di sini, saya nggak dapat uang, nggak apa-apa deh. Ada nggak orang yang seperti itu sekarang? Ya, contohnya sekarang di kita saja di sini, di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota, pergi aja ke pasar, kadang kita nggak turun dari motor nungguin teman pas mau berangkat. Bret, 2.000. Padahal kita di atas motor kita sendiri nggak sampai 5 menit loh. Ya, jadi ini, komen. Untuk ke Jepang kita harus bersiap-siap dari sekarang. Tapi yang paling penting ke Jepang itu, ini kami dari LPK Aratana. Di mana sih kantornya, Pak? Di Koto Nanampe. Tugu apa tahu? Tugu sepeda kadang? Lain tahu? Pas di muka Tugu sepeda kadang. Ada orang foto-foto di Tugu sepeda kadang itu pas itu LPK Aratana. Kami di sini ya sudah alhamdulillah awal tahun 2019. Oh baru. Lunado kena merangkik ke Jepang. Ini orang awak kan murid itu. Nyedek baru Lunado orang ke Jepang lihat gitu kan. Alhamdulillah yang berangkat ke Jepang dari kami sudah ada juga. Insya Allah ini dari yang di belakang itu insya Allah bulan 6 paling lambat mereka semua udah di Jepang kok. Coba hitung. Ini yang perempuan lihat-lihat dulu deh sampai di Jepang nanti abang ini saya cari deh. Ya yang laki-laki jangan. Ya. Ya. Oke, jadi itu LPK Aratana adalah khusus untuk yang melatih orang yang ingin bekerja ke Jepang. Pak, saya ingin ke Malaysia, nggak usah di sini. Tidak di LPK Aratana temannya. Pak, saya ingin kerja ke Batam, bisa nggak saya di sini? Nggak, kami nggak terima. Tapi, Pak, saya ingin kerja ke Jepang atau saya ingin lanjut kuliah ke Jepang. Oke. Kita akan berhadapan, katanya. Berhadapan mungkin ya, karena kami di sana keras loh. Di sini kalau terlambat gimana? Pusap. Oh sama, berarti udah biasa pusap ya. Berapa kalau terlambat 1 menit? 20. Sama. Kita terlambat 1 menit 30. Berarti kalau terlambat 5 menit 150. Berarti ini terlambat aja cuma pusap 20 aja kan? Mau 10 menit nggak berlaku gitu kan? Kalau di kami di LPK Aratana terlambat 5 menit ya siap-siap aja 150. Tanya deh, yang di belakang itu siapa yang punya utang pusap ada tuh sekarang kok. Ada yang sampai 2.500 loh utang pusapnya. Orang uang yang dipinjamkan sekarang dia hutangnya apa? Push up. Nggak apa-apa, tapi dia mau bayar. Misalnya sehari, sensei, ngapa? Melapor, mau bayar pusat berapa? 20. Ya oke, tulis sendiri. Jujur kan? Nggak harus dipaksa. Karena di Jepang nggak ada orang dipaksa loh. Kenapa? Bekerja di Jepang tuh nanti juga Ananda itu nggak dipaksa. Ini kerja kamu ya. Kita kerja dari pagi sampai jam 5. Ada nggak yang mengawasi? Ya. Yang mengawasi cuma malaikat aja sebenarnya. Jujurnya orang kita dari malaikat yang mengawasi kan. Kalau kita di sini saat diawasi kerja, rasa krusuk. Saat sudah tidak ada yang ngawasi, update status katanya. Kan gitu. Makanya di sini di LPK Aratana ini kami melatih. Ini visi dan misi kami sedikit. Nggak perlulah Bapak bacakan, kita udah bisa baca semua ya. Ya, kelihatan kan dari belakang? Kelihatan ya? Oke, inilah visi dan misi kami. Kami
Semua kami latih dari nol. Yang ingin pergi ke Jepang. Dari nol kami latih. Di LPK Aratana ini. Tidak ada. Oh, Pak, saya nggak bisa ke Jepang. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Sama. Bapak juga sebelum ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang kok. Apakah Bapak sebelum ke Jepang bisa langsung bahasa Jepang atau dari lahir kita udah bisa dia ohayo gozaimasu, konnichiwa katanya gitu kan? Itu mungkin masuk bayi yang ajaib ya. Jadi itu. Oke. Inilah kami sebenarnya memiliki apa yang kami lakukan itu. Rencana kami seperti apa sampai akhirnya seperti apa nanti gitu kok. Jadi Ananda semua itu kalau memang ingin ke Jepang ya yang penting dulu apa yang harus disiapkan? Apa? Mental, percaya diri. Kalau mental siap, semuanya bisa kok. Tapi kalau mental kita nggak siap, apa? Beko sedang awak baraja di LPK Aratana kan, pakai baju hitam putih, mau itu rambut pendek-pendek. Alhamdulillah di sini rambut pendek-pendek semua kan. Tapi kemana Jepang? Enggak ke Jepang tuh ditembak orang di Jepang tuh ikutnya. Atau London aja gitu kan. Ya kan? Nggak siap mental. Ini yang perempuan berapa orang sekarang ini? Yang perempuan berapa orang? Ini khusus yang perempuan saya doakan akhir tahun ini semuanya bisa di Jepang loh. Kalau dia mau. Kalau sensianya berdoa dia nggak mau kan percuma. Ya kan? Kalau dia mau, ya kita sama-sama berdoa. Tapi kalau dia nggak mau, percuma juga berdoa kan? Ya orang berdoa, ya Allah sampai kelas saya di Jepang. Awan ingin ke Jepang, nggak kemaminkan gitu. Kan gitu ya. Yang laki-laki juga ya. Ingin nggak ke Jepang? Atau mau hidup 5 tahun ke depan seperti ini juga? Ada yang planning kuliah setelah ini? Bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi fokus setelah ini. Kuliah ya kuliah. Jangan orang kuliah, awak kuliah pula. Orang kuliah sampai tahun, awak 6 tahun udah selesai. Orang nggak? Kapan lagi kalian mau menyenangkan orang tua kalian? Sampai kini masih minta piti beli paket. Dan nggak ada sama piti gini, nggak ada piti terus. Kuliah pun nanti kita seperti itu. Kapan kalian lagi? 5 tahun ke depan, apakah kalian tidak punya rencana? 5 tahun ke depan, saya sudah bisa membawa ibu bapak saya ke Tanah Suci. Walaupun itu umroh dulu kok. Kalau bakal rajo di Sikole, kenapa rasanya? Hah? Yang berkata insya Allah saya tunggu udah 5 tahun ke depan. Nanti saya perlu data kamu kok. Kalau itu nanti saya akan belajar dari dia. Saya akan belajar dari dia. 5 tahun dia di sini bisa mendapatkan uang. Bisa dia untuk apa? Entah kecuali orang kaya kayu gitu lah punya ruko 10 pintu. Itu tuh yuk. Mengajak ke merantau mengajak cari piti uang apa awak kok? Tambah SMK kok ruko 3 pintu tuh awak. Mengajak apa ya? Boleh. Kok modal 200 jutanya. Itu mengajak ke merantau cari kampung aja. Rata-rata orang yang ingin keluar merantau itu baik ke Jakarta, baik ke Batam itu karena ingin merubah hidup. Bukan untuk main-main. Kalau hanya main-main ya udah. Insya Allah 5 tahun ke depan hidupnya juga masih main-main. Kalian pulang dari Jepang nanti yang udah serius pulang dari Jepang dia 5 tahun pulang baru pulang paling tidak Honda Jazz. Ada kan keinginan seperti itu? Ya 5 tahun ke depan saya pulang dari Jepang terus apa sawah nih Honda itu. Honda ya Honda tapi Honda Jazz paling tidak kan gitu lagi harapan kita ya. Jadi itu. Nah. Ini pelatihan bahasa Jepang. Di LPK Aratana itu pelatihan bahasa Jepang. Matematik belajar. Karena di Jepang itu kadang banyak kita melupakan matematik. Karena kita banyak sudah memakai otak Jepang. Apa contohnya? 5 kali 5 saya kalkulator mau cari itu. Ya kan? 5 kali 125 barah. Ayo kalkulator ya kan? Kalkulator gitu kan. Karena di Jepang nanti kalau hitungan-hitungan seperti itu enggak perlu kalkulator, masih bisa lah otak kita untuk berpikir. Dan yang kami pelajari matematiknya juga matematik pelajaran 4, 5, 6. Pak, kalau enggak bisa matematik enggak bisa ke Jepang. Pak, bisa. Tapi lain enggak kadi kicu orang di Jepang bisu. Apalagi kalau orang awak kalau hitung-hitung piti 1000 saya piti tak kalipe seketik saya jelah heboh tu kan. Kok piti awak je kan hitung. Awak hai aja kan. Kira piti awak kicu orang Jepang.
Wah, celik balik. Tapi alahai tadi kan tidak bisa loh. Makanya kita belajar berhitung kembali di LPK Aratana. Ya, pelatihan bahasa Jepang, pelatihan budaya Jepang, pelatihan fisiknya, pelatihan mentalnya, kami latih semua. Nggak ada terkecuali di kami. Makanya kalau fisik, alhamdulillah kami setiap hari olahraga. Olahraganya mana? Lari. Lari sedang matahari, sedang angin-angin. Jam berapa tuh Pak? Jam-jam sabale deh. Pari awak makan dari pagi Pak. Berlari lo. Apa-apa kok. Tuh di Jepang nanti kalau kita nggak kuat fisik bisa bekerja. Ya, kenapa? Kerja di Jepang itu sebenarnya kalau yang untuk kalian sekarang misalnya unggas dan sapi ya. Kalian bisa milik itu kok. Kalian ingin kerja, saya ayam. Saya bisa bekerja di Jepang, menambah ilmu saya untuk peternakan ayam. Pulang dari Jepang 5 tahun saya menjadi pengusaha ayam di Siko. Awak ilmu Jepang. Apakah kita beruntung atau rugi? Beruntung. Ya, begitu juga sapi. Sapi juga sama. Mulai dari proses yang Ananda pelajari di sekolah ini, mulai dari pembibitan kan, sampai dia panen gitu kan. Itu di Jepang akan dipelajari kembali. Tapi dengan teknologi yang tinggi. Nah, jadi kami di sini kami melatih kami semua yang akan menyiapkan Ananda semua untuk bisa ikut tes. Memang ke Jepang perlu ada tes. Kita bekerja pun di mana perlu ada tes kan? Jangankan kita kerja ke Jepang, cari kerja di toko saya diwawancara harinya kan. Apakah mau kerja nggak? Ya udah masuk sini. Enggak kan? Lantar Pak ada lamaran, udah kita dipanggil untuk wawancara. Pasti kan? Cuma ke Jepang wawancaranya pasti dengan bahasa Jepang. Tuh. Kenapa? Orang Jepang itu sebenarnya ada di sini semua. Jujur, disiplin, tepat waktu, pekerja keras. Ya, mudah-mudahan kita di sini semuanya masuk ke dalam tipe-tipe orang yang seperti itu. Orang Jepang sopan loh. Kalau kita ketemu dengan guru, Pak. Ya kan? Kadang Pak. Kalau di Jepang, Pak. Makanya diajarkan dalam bahasa Jepang, mungkin Hira Sensei sudah mengajarkan, Ohayo gozaimasu. Nunduk. Ya kan? Itu budaya yang bagus loh. Mana bagus menurut kalian? Contoh kalian gini gua. Pai kalian kataram gini gua. Tanya cerita. Kok ketek kadang suara lo gitu langsung kan. Maaf tanya cerita. Kalau kita merunduk berbicara kan suaranya menurun kan? Kalian? Jadi kami di LPK Aratana itu melatih seperti itu. Pertama, membudayakan hormat. Ke siapapun juga. Inyo ketik pada awak mengalak kehormat. Di Jepang tidak. Karena di Jepang itu dilatih semua orang untuk itu. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang jujur, disiplin, tepat waktu. Tepat waktu sih masih jam karet nak. Jam karet ya. Masih itu biasa kok orang kita. Nggak kita di sini aja kok semuanya. Ya orang kita kan. Tapi di LPK Aratana kita merubah untuk itu. Kalian masuk misalnya belajar jam 8 kurang 10 sudah ada. Kenapa? Terlambat 1 menit 30. 2 menit 60. Bagaimana kau terlambat setengah jam? 900 loh. Besok terlambat lagi. Mungkin sampai ke Jepang mereka nanti nggak bisa juga bayar sebelum ke Jepang mungkin utangnya belum lunas utang. Tapi tamput saat gitu kami melatih. Insya Allah sih. Alhamdulillah tuh yang di belakang yang mungkin ada yang sebaya dengan kalian, mungkin ada yang di atas tahun lah gitu ya. Alhamdulillah mereka nggak ada kok yang nggak kena pusat pasti ada kena kok. Paling tidaknya sehari 30 pasti. Nah, jadi itu kami di sini. Nah, kami memberikan solusinya apa? Ya, yang ingin kerja ke Jepang. Sekarang kalau ingin kerja ke Jepang gaji loh yang kita bayangkan kehidupan kan. Di Jepang itu kita bekerja bisa sambil liburan. Ya, kalau kami istilahnya orang-orang yang pulang dari Jepang, waktu di Jepangnya berapa gaji 1 bulan? Alhamdulillah bisa lah untuk pembali Bali bare. Sisonyo pembali oto.
Bukan itu memang kenyataan. Aku sombong no kayak mengeceknya. Memang kenyataan ini tanya sama Tisa Sensei yang baru pulang. Tambah tadi yang Putra Sensei yang baru pulang dari Jepang juga. Tanya deh. Putra Sensei itu kan baru pulang tuh. Sensei, sekarang punya tabungan berapa ratus juta? Bukan puluh juta loh tanya ke dia nanti. Ratus juta loh tanya ke dia nanti itu kok. Paling tidak masih ada sih sekitar 400 juta masih ada beliau itu kok. Sekarang dia mutar-mutar sana sini gitu kan 400 juta. Kebayang nggak? Kapan kita mau mendapatkan uang sebanyak itu? Kalau tidak berani kita untuk bahasa orang kita sekarang apa? Move on. Ya kan? Bahasa orang kita sekarang kan itu kan. Kalau bahasa apanya hijrah. Kita merantau dulu. Merantau kemana? Ke Jepang. Ya kami juga, kalian yang ada di sini harus apa namanya? Harus belajar di LPK Aratana setelah ini. Tidak. Enggak. Kami enggak meminta juga itu kok. Cuma kami karena tahu informasi seperti ini merasa bersalah atau berdosa, kami tidak memberitahu ke kalian semua. Itu aja. Nggak harus, Pak, saya nanti memang harus belajar di LPK, saya sudah masuk di sini, harus belajar ya. Tidak, saya harus ke Jepang ya. Tidak. Semua dikembalikan ke kalian semua. Mau jadi apa Ananda setelah lulus dari sekolah ini? Ananda sendiri yang menentukan. Pak Kamil tadi bukan kepala sekolah, bukan ibu bapak kita, bukan pacar kita, diri sendiri. Ya, rencana mau ngapain setelah ini? Ya, alhamdulillah. Mau di kuliah di mana? Sungguh-sungguh ya kuliahnya ya. Ya, tapi di Politani pun sekarang setelah kuliah ditawarkan juga kok. Mau ke Jepang nggak? Ya, sekarang kalian untuk kuliah dengan teknologi yang saat ini kuliah kita nggak perlu datang ke kampus, bisa ya? Secara online? Bisa kan? Sekarang kalau kalian di Jepang, nanti saya bisa kuliah nggak? Bisa secara online. Kalian pulang dari Jepang, kalian udah bawa titel juga. 5 tahun di Jepang kita bawa titel misalnya. Sarjana manajemen. Duit udah ada, uang udah punya, titel juga udah ada. Teman kita yang kuliah pulang dari Jepang, kawan, kemana kawan selama gue? Awak pergi ke Batam nyonya. Tahu-tahu lihat apa? Di mana kawan kuliah? Gitu kan? Bisa nanti suatu saat seperti itu. Kalau kalian mau, kenapa? Kita harus merubah pola pikir kita. Kuliah, betul, nggak apa-apa. Tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lo kuliah, nggak apa-apa juga. Tapi, alangkah bagusnya kita bisa bekerja sambil kuliah, tidak minta piti maju apa ledo. Kalau kuliah kini, awak kuliah di situ. Kalian susahnya orang tua kalian gimana mencarikan uang? Kita kan tahu hanya kalian udah bisa satu bulan menghasilkan uang 2 juta satu bulan. Jangankan 2 juta, mungkin maaf ya, 500.000 masih susah gitu kan. Masih, apakah kita masih akan menyusahkan kehidupan orang tua kita? Bawa adik awak 2 orang lagi. Dan masih kete. Kapan lagi kita merubah pola pikir kita laksanakan. Saya setelah lulus SMK, saya akan pergi bekerja. Nanti adik-adik saya yang membiayai. Ya, kita kuliah kan nggak terlambat. Kalau dari Jepang pun nanti nggak ada masalah kan? Ya kan? Karena usia untuk di kuliah tidak ada dipermasalahkan. Ya, kapan? Coba, roba. Ya, pikir, ya saya mau jadi apa ya setelah ini? Masih mau seperti ini. Apalagi sekarang, tahu nggak? Peluang untuk ke Jepang sekarang yang paling banyak pekerjaan memang satu tenaga perawat, yang kedua tenaga pertanian. Pertanian di Jepang dengan di sini nggak sama loh. Apakah kalian berpikir nanti kerja di Jepang? Kan dasar kalian kan memang SPP ini kan sekolah menengah pertanian kan gitu kan? Dasar awak kan iya memang mencelik-celik Jawi kan itu kita praktekkan kan? Ya, kita tambah ilmu. Tapi di sana memang sudah pakai teknologi. Ya, pakai teknologi. Jangan beko takut lah wak kami itu bikin kotoran sapi itu gitu tidak loh. Kalau misalnya kalian di peternakan sapi, kenapa?
peluang saat ini yang paling besar itu adalah pertanian. Baik pertanian pertamanan atau pertanian peternakan. Banyak loh. Ini bisa ditanya loh nanti sama Tisa Sensei itu waktu dia di Jepang itu memang daerah dia itu daerah pertanian. Banyak loh orang Indonesia yang jadi petani, tapi gaji petani kita gaji 25 juta satu bulan. Petani gaji 25 juta mau nggak? Mau? Ya udah, kita ke Jepang aja ya. Kuliah nanti di Jepang aja deh. Di Jepang aja kuliah nanti. Sekarang kalau gimana sih cara kuliah di Jepang sekarang? Kalian tahu kan UT sudah punya perwakilan dia di Tokyo. Nggak perlu kalian datang-datang sekali 6 bulan aja kalian. Kenapa? Di Jepang nanti kita bekerja juga liburnya banyak. Kita kalau kerja di toko aja, maaf ya, kerja yang dekat aja lah, kerja di toko, apakah bisa kita libur setiap minggu? Kadang orang rayu, kada jojo. Sudah orang sembahyang rayu jam 10 buka kedai di bos kan. Di Jepang, libur musim panas, libur musim dingin, libur musim semi, banyak. Nah, nanti bisa lah kalian tanya sama sensei-sensei yang berdua di depan itu kok. Yang baru-baru pulang dari Jepang loh. Kalau sensei sih pulang dari Jepang memang udah lama. 2007. Udah lama itu kok. Udah 14 tahun ya. Kalau yang ini baru pulang. Ya. Oke? Itu. Sampai di sini. Ada nggak yang mau ditanya dulu? Sebelum saya cerita tentang Jepang dulu lah. Kita cuma cerita aja di sini kok. Semua kalian lagi yang menentukan. Karena kami hadir di Payakumbuh ini sebenarnya ingin membantu mewujudkan cita-cita yang ingin merubah hidup. 5 tahun ke depan saya sudah harus punya, kalau ingin beternak ayam, paling tidak saya 5 tahun ke depan pulang dari Jepang 8.000 ekor ayam saya. Mungkin bisa diwujudkan yang laki-laki perempuan tanpa tidak ada tertutup kemungkinan ya. Yang perempuan kalau dia saya pulang dari Jepang. Karena saya sekarang di peternakan sapi, pulang dari Jepang, paling tidak saya punya 50 ekor sapi. Wow, kalau 50 ekor sapi kita punya di sini, mungkin kita bisa memberikan ilmu ke orang lain juga. Tuh, kita udah ada dasar sebagai penyuluh. Kan di sini bisa juga sebagai penyuluh lapangan nanti gitu kan. Kita udah bisa lahan kita sendiri. Ya, ya ini maaf kalau yang perempuan nanti maaf jangan berpikir dulu setelah tamat sekolah saya mau nikah. Ya, kalau bisa tinggalkanlah dulu. Kalau di Jepang aman loh. Tanya sama Tisa Sensei, masalah jilbab gimana? Aman. Malah pekerjaan pakaian orang bekerja di Jepang itu lebih sopan loh dari sebenarnya dari pakaian-pakaian kita sekarang di sini kok. Jangankan untuk bekerja, untuk apa rambut satu lembar aja nggak bisa keluar loh kalau udah bekerja kok. Gitu bagusnya pekerjaan orang di Jepang dari segi mulai berpakaian aja. Atau yang di peternakan juga nanti pakai memang safety-nya bagus. Sepatu botnya memang standar di sini. Semua diperhatikan di Jepang seperti itu. Jadi yang penting kita sekarang kalau udah siap mental, insya Allah. Kalau siap mental pasti bisa kita untuk ada di Jepangnya. Sampai di sini ada dulu nggak yang mau ditanya nggak apa-apa. Cuma kita nggak lama loh. Ini udah jam 11:30. Kalau bisa sebelum jam 12 kita udah selesai di sini. Lama-lama nanti kita bosan juga kan. Tapi tanya aja dulu, silakan apa yang mau ditanya. Apa-apa? Tanya pakai bahasa kampungnya jadi yo. Ongkos ke Jepang semua biaya ditanggung oleh pihak perusahaan. Semua ditanggung. Yang kalian keluar gini aku iyonya. Kalau kalian sungguh-sungguh untuk belajar bahasa Jepang 6 bulan mungkin sekolah bisa fasilitasi. 6 bulan kalian bisa loh mendapatkan sertifikat bahasa yang namanya N4 atau level 4. Ongkos ke Jepang semua ditanggung pihak perusahaan. Ya. Ya kalian belajar. Kalau belajar mungkin, Pak, kalau belajar di LPK Aratana itu bayar nggak? Ya bayar. Kalau secara mandiri bayarnya berapa? Berapa? Yang di belakang? 300 satu bulan. Belajarnya dari apakah 2 jam, 3 jam? Tidak. Belajar sekolah kita biasa normal sampai jam berapa? Jam 4. Jam 4. Kalau normal ini kan karena Covid ini aja. Kalau yang normalnya kalau ada Covid dulu berarti jam berapa? Jam 4. Kami sampai jam 5. Kadang malam pun belajar kok. Malam juga belajar. Dari jam 8 sampai jam 5 belajar. Karena kami menyesuaikan dengan jam kerjanya orang Jepang.
sistem belajarnya di kami, belajar dari jam 8 pagi sampai jam 10 istirahat. Istirahat setengah jam. Kita istirahat, kita di sini berapa menit? 15. Kami setengah jam. Setelah itu jam 12 kita istirahat siang sampai jam setengah 2. Setelah itu belajar lagi sampai jam 5. Ya, tapi memang setiap hari bahasa Jepang ditambah dengan latihan fisik. Karena ke Jepang itu kalau kita fisik nggak kuat nggak nanti menghadapi musim dingin? Musim dinginnya sampai minus pernah sensei sampai minus 10, minus 15 pernah loh. Minus kulkasnya berapa derajat? Ini sampai kalau minus 2 aja gitu kita buang ludah aja belum sampai di bawah udah jadi batu es loh gitu, Bu. Kalau minusnya minus 2. Itu makanya kita perlu fisik karena kalian masih muda. Rata-rata usia berapa sekarang? 18. 18 masih muda kok. Masih kuat kok untuk menahan dingin. Kapan lagi ya melihat salju turunnya? Nih, sensei pengalaman sedikit ya. Pas saat salju turun tuh ambil pilihan dalam rumah tuh gitu nah. Modelah orang es tapuk kalau di awak ya. Sudahlah turun salju itu sirup tuh. Es serut ya. Nah gitu. Saljunya turun dari atas lagi itu tuh ada loh. Kalau dewa sih kan gitu kan. Kalau di Jepang ambil piring tuh. Apa tuh? Sudah itu 82 tuh piring tuh beko ada salju tuh itu sirup. Kok sirup marjan kok ya? Serius. Itulah yang buat kami orang yang pulang dari Jepang tuh kangen di Jepang karena ke Jepang itu pertama melihat salju di sini kita nggak ada salju. Ya, kadang pas salju turun tuh enak. Nggak dingin loh. Dia kalau hujan turun basah kan kita. Salju turun menempel pun di baju. Itu udah pergi aja, bisa aja kok. Kayak coba deh. Kalau nggak percaya nanti praktekkan sambil di rumah gunting kapas, hidupin kipi angin. Ya, silakan. Coba nanti praktekkan apa yang coba lah itu tabang ya kan mati kipi itu pilih yang itu. Masuk aja ke piang. Kalau masuk itu lagi sirup nih. Nah itu apanya seperti itulah salju turun itu. Kebayang kan? Ya, salju. Di kita kan itu yang nggak ada. Kalau yang lain memang ada ya. Memang di kita ini memang cuma salju itu. Terus setelah salju turun, sensei pernah ya saat salju turun tuh bantu anak ketek yang umur 5 tahun bermain di tanah. Kadang berguling-guling di pasir gitu kan. Amor itu tuh guling-guling di salju gitu tuh. Karena salju itu pas turun itu dia baru turun tuh nggak keras. Tapi kalau lah turun gini, misalnya dari pagi sampai jam 4 turun gitu kan, habis tengah malam dia jadi batu es tuh. Ayo dah talu mampi ikon itu batu es tuh kakinya kan. Tapi kalau misalnya jalan itu tuh harus coba jalan 5 gitu. Jadi kalau dia kasih kan apa gitu kan ada aja orang itu aja. Kaki Sarawak kan basah kan gitu doh. Karena dia baru turun. Dekat di mana? Nah, ingin nggak seperti itu melihat salju? Itu yang pertama dulu ke Jepang, indahnya Jepang. Setelah salju beko, habis musim dingin masuk musim musim semi. Sakura loh. Sakura itu dalam setahun cuma paling mekarnya 2 minggu. Kapan lagi adanya sensei? Ya tunggu tahun depan lagi. Dia keluar sakura itu ibarat kata ini pohon sakura ya. Keluar sebelum habis musim dingin itu keluar dulu bunga. Bunga belum ada satu pun daunnya belum keluar. Bunga semua. Jadi sampai ke ranting-ranting seperti ini dipenuhi oleh bunga. Cuma 2 minggu. Habis 2 minggu sakura itu gugur kembali. Baru keluar perlahan daun. Kalau hari biasa seperti ini kita melihat seperti pohon biasa saja. Kalian pasti pernah lihat kan di internet atau di YouTube pernah kan? Nah, seperti itu. Itu kalau masalah yang mainnya. Apalagi? Ya kalau kita di Jepang itu nggak asiknya bermain di Jepang itu nggak. Kita kadang ini maaf ya. Kadang kita baru nyampe di Batang Agam malah pepanek sebentar itu misi nyekreng ya kan? Ya kan? Kadang kita lagi asik makan di pasar itu permisi, kadang dagingnya mudik kan? Di Jepang alhamdulillah itu nggak ada loh. Orang ada pengamen di Jepang itu pengamen mau ngapain dia cuma mencari pendukung. Kalau seandainya banyak fan dia nanti dia nyanyi di depan orang rame itu dia bergitar, dia cari loh di situ. Kalian yang hobi musik nanti nggak tutup kemungkinan kalian bisa berkarir loh di Jepang. Bisa loh kalian nanti jadi artis loh. Bisa. Contoh, salah satu
Yang nyanyinya Esteru tahu kan? Itu di Jepang loh dia sebelum ini. Sebelum dia jadi membuat kelompok band ya, band apa itu? Itu dia di Jepang 3 tahun. Itu bukan nyombong pula sensei itu kok. Junior sensei loh waktu di Jepang dia itu kok. Tapi sekarang aja dia emang orang awak kalau lah sukses banyak dan kulit kena lupon kacang banyak. Ya kan? Jadi itu. Nah, oke. Jadi kalau kalian mau ingin ke Jepang, ya siaplah dari sekarang. Nggak usah takut. Tadi kan masalah biaya ya. Ya biaya paling hanya saat ini belajar dulu. Mudah-mudahan ini. Kalau kalian berminat nanti, ya kalian yang berminat 6 bulan ini sekolah membiayai. Wow, coba tanya yang di belakang tuh biaya mandiri loh mereka. Kalian dibiayai sekolah 6 bulan. 6 bulan kali 100 berapa? Tapi kalau nama ngicu-ngicu, bego kecilnya kamu ambilnya 300 aja kan, dan 300 maksud aku yo tuh. Ya nang ngicu aduh ya tuh nyo. Aduh aja yang mau itu tuh. Awak beraja sejak Jepang, awak ke Jepang itu bayar 300. Padahal udah biaya sekolah aku. Itu bukan urusan sensei gitu, urusan dia gitu kok. Ya, sensei nggak ngapain itu kok. Ya, jadi kami di sini bekerja itu memang secara teamwork. Ya, semua kami di sini bersama bekerja. Kenapa? Kalau kalian tidak bersama untuk melakukan itu karena di kami itu alhamdulillah coba tanya memang di LPK Aratana sekarang perempuan berapa? Berapa saja perempuan? Yang di LPK kita sekarang perempuan 5 ya? 5, tapi alhamdulillah saling melindungi. Laki-laki pun kalau laki-laki mau ditutup ini kalau tidak sama sekolah aku cakap. Ya kan? Sedang lagi sama sekolah ceweknya cakap anak. Lain. Alhamdulillah kalau kayak seperti itu. Di kami tentram ya, alhamdulillah. Berarti udah ada siap untuk ke Jepang. Dia udah bisa mengendalikan emosi dia. Karena ke Jepang itu memang kita bisa harus mengendalikan emosi kita juga. Ya, yang perempuan alhamdulillah juga gak ada masalah kan selama belajar ya. Karena nanti di Jepang kalian juga nanti mana tahu nanti kita satu perusahaan dengan orang Jawa loh. Ya, kita nggak tahu. Kalau ya mana tahu nanti satu yang ada di sini aja satu perusahaan semua. Mana tahu gitu kan? Kita nggak tahu loh kan? Karena nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tahu nggak kalian apa yang akan terjadi ke depan? Nggak tahu kan? Jadi itu. Nah, jadi kalian tujuan hidup kalian itu sebenarnya seperti apa? Itu makanya di sini. Kami memberikan solusi itu. Kalau kalian ingin merubah hidup kalian menjadi orang yang sukses, ya kami bahkan bantu. Ibarat kata kami guru-guru di LPK Aratana ini sebagai navigator. Misalnya kalian foto, sensei duduk di sebelah kidanya. Di muka belok ke kita tuh. Ya sama model apa bahasa kininya Google Map. Google Map ya. Google Map itu kami di sini itu. Kok jalannya? Jalanlah nampak. Kalian mau kalian cepat, mau kalian lambat, semuanya adalah berbalik ke diri kalian. Makanya kalau kalian mau cepat, ingin ke Jepang, belajar sungguh-sungguh. Kalau yang ingin ke Jepang ya, belajar sungguh-sungguh bahasa Jepang. Tanya, yang di belakang tuh baru 6 bulan ya, yang normal belajarnya 6 bulan. Tapi mereka sudah mampu belajar berbicara bahasa Jepang loh. Nanti bisa kita praktekkan kok. Atau kalian mau bertanya ke mereka, baca beraja mencapai apa itu bisa kalian. Tidak usah ke sensei. Yang sedang belajar tanya. Kalau sensei beku mengecek beku apa aku pandai-pandai sih nyuruh mengalih itu yo kan. Ya kan? Makanya sensei bawa langsung. Contoh yang sedang belajar di kami. Kalau kalian bisa langsung bertanya, jangan ke sensei. Kalau sensei bertanya beku, semua kalian melibet usahanya. Kau anu apa kan? Kan mau itu kan orang mengalih. Nah, kajak tanya ke langsung yang sedang mengalami. Nah, jadi kita itu mau sukses, mau gagal, kita sendiri yang menentukan. Bukan orang tua, bukan pacar, bukan teman. Siapa yang menentukan adalah. Makanya job di Jepang itu banyak. Karena kalian pertanian ada khusus job untuk pertanian. Itu yang di belakang itu rata-rata ujiannya kemarin di Jakarta ngambil pertanian loh. Karena SMK 2 loh. Masa SMK 2 kerja ngelas tiba di Jepang ini kerja petani. Kenapa? Tanyalah alasan nanti kepada mereka kok. Jangan tanya ke sensei kok. Sensei tanya, sensei nyuruh kalian kerja pertanian, apakah sensei atau kalian? Jangan ikut jadi kita ada apa kemahnya kan? Ya kadang itu takutnya beko itu. Kenapa? Sensei tidak mengharuskan, tapi mereka yang memilih. Mereka mau jadi apa ke Jepang? Kenapa? Memang job di Jepang saling banyak itu sekarang pertanian.
Ya, kita kan orang ini orang Payakumbuh, orang 50 kota, Dima-Dima, sawah. Kama-kama mencari orang Bajawi. Ya kan? Di rumah kita mungkin kalau yang orang apa, ini saya lihat di Taram aja lah. Satu orang sekarang paling tidak yang pemudanya paling tidak ada sapinya 2 ekor. Mana yang orang Taram tadi? Ya kan? Taram di mana? Gantiang. Dekat dari sensei itu, Bu. Itu. Kan punya sapi kan di rumah ya? Punya. Nah itu. Orang tuanya pasti punya. Jadi kita bisa nggak kita mengambil skill di Jepang itu, kita dapat modal, ya? Seperti itu. Ya kami nggak memaksa loh. Semuanya kembali ke kalian semua. Ada nggak yang mau tanya? Ini kesempatan tuh nggak datang loh. Apakah kesempatan itu datang 2 kali? Ya, nggak datang loh 2 kali kesempatan itu. Cuma kembali ke kalian lagi. Ke kalian lagi kembalinya. Apakah saya ingin merubah hidup saya atau tidak? Apakah saya akan enjoy dengan kehidupan saya seperti ini aja? Kalau kalian enjoy dengan kehidupan kalian seperti ini, silakan. Karena kami atau orang tua kalian tidak akan pernah menghambat untuk hal itu kok. Karena 5 tahun ke depan, kayak laki-laki, 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan pasti berpikir untuk menikah kan? Ya, mungkinlah kita nanti sekarang pacaran, tapi pacar kita ini orangnya udah sukses. Kita hanyalah suksesnya lah karajo, biar mengharuk kainnya aja nggak bisa kalau kita sebagai laki-laki. Kalian nanti sebagai perempuan mohon maaf, kalau kalian sudah sukses nggak bawa menyombong sedikit tuh. Ini banyak, betul kan seperti sinetron dunia terbalik. Ya kan? Betul kan? Itu adalah sebenarnya sinetron itu memang walaupun sinetron itu tamparan loh buat kami laki-laki loh. Tamparan loh. Laki-laki duduk mani mengasuh anak dan produksi kerajo. Kalau kalian laki-laki kalau berbapo aja dunia terbalik jelah anak. Salam dunia aku. Selamat tinggal gitu ya kan. Pulang kampung katanya itu. Ya, kalian sebagai laki-laki karena kalian nanti yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga kalian. Pasti kalian sekarang mungkin usia 27 tahun kan masih lama. Ya kalau tidak kita planning dari sekarang juga tidak akan bisa kan? Ya. Oke. Ada nggak ya ini kegiatan kami seperti ini belajarnya? Oh, seperti ini. Tuh, gedung kami kelihatan. Kalau kalian mungkin yang sering jalan ke Ngalau mungkin nampak. Sering kan? Kadang kalau siang banyak motor yang parkir. Ya sekitar 40 motor lah ada lah di situ kok. Nih, fasilitas kami memang seperti ini masih ikut. Iya, memang kami karena punya dua ruko gitu kok. 2 ruko, 2 lantai. Seperti itu aja. Ini kegiatan kami belajar, kegiatan fisik, pelatihan fisiknya seperti ini juga. Kadang kami bawa ya, ini yang telah lulus mendapatkan sertifikat sama sih dalam memberikan ini. Ini ada beberapa orang yang lulus, yang di foto itu mana? Anaknya juga bagi yang dalam foto semuanya juga lulus. Yang semua itu lulus ujian semuanya. Coba, semua yang ada dalam lulus ujian. Kalau lulus ujian loh, semua yang di belakang itu. Kenapa? Jadi bahwa di sini biar kalian bisa nanti bertanya kepada mereka. Boleh dikatakan kalau di sini bertanya di doa. Gitu. Oke ya. Ini kegiatan kami. Ya, tapi walaupun kecil tidak kita akan mengadakan oke. Ya, jadi salah satu kegiatan kalau mereka mau. Kenapa? Kegiatan itu adalah jalur magang atau jalur ya. Kalian mau pilih mana? Terserah. Kalau mau Pak, jalur bekerja seperti apa? Jelaskan. Jalur bekerja seperti apa? Kami akan jelaskan. Kalau kita bahas tuntas, ini baru kita. Kan kalau yang mau silakan. Silakan bertanya. Ya, nih kalau kita ini tes jalur bekerja apa yang tes? Tes jalur bekerja itu berapa? Sama semua. Ya, nih sama tuh. Betul kan? Jalur bekerja. Ini salah satu contoh kegiatan yang kalian bisa. Nah, itu
yang apa yang di Jepang, ini yang udah mau berangkat ke Jepang, nah tuh gaji 25 sampai Joko kalau yang perempuan. Jadi Pak, kalau itu kami yang dari pertanyaan kalau bisa, kalau saya mau, nah selesai dari kami dari kawasan Pak, kalau banyak GDC kalau kawasan berbagi pengalaman sedikit masih ada waktu kita sih. Itu. Ayo silakan yang mau bertanya, nggak apa-apa. Kalau seandainya mau bilang saya pengalaman itu kayaknya udah cukup banget waktu itu pengalaman itu karena ada banyaknya yang ya seperti terang ada semua bagusnya hanya lagi kok lagi itu suka yang cewek itu mungkin ya adanya yang terus terutama kan kita ini ya ini semua memang ini semua keseharian kita kan emang sekolah ada dua kalau yang kayak gitu sih mungkin nggak salah mungkin itu tapi kalau saya mau pikir keseharian nanti bakal nanti ada ya biasanya itu ya kalau yang saya kan enggak sih nanti dibeli ya kalau dijual kalau sekarang kita kan melihat yang bilang itu sisi dibilangin sifat itu benar-benar itu memang pertama itu lebih kali langsung bandingkan dengan saya tapi saya terakhir mereka tuh tak lakukan kayak kalau orang awal ada yang lain jadi mengajar jadi kayak kan tapi kalau bukan orang itu baik. Jadi kalau seandainya kalau mengganggu mereka, mereka nggak akan. Tapi kalau seandainya penasaran, apalagi kalau kita nih pakai itu lah ya, pakai itu benar-benar aman banget. Sama kayak kayak ini kayak mereka takut tuh ketusuk nggak sih? Apalagi kalau pakai di sini juga itu pasti dilihatin. Kalau penasaran mereka nanya, tapi nanya juga baik-baik, maaf. Itu nggak sakit nggak? Jadi malah kadang-kadang gara-gara aku jilbab udah teman meskipun teman bukan orang muda sebenarnya sih yang penasaran itu biasanya malah jangan takut karena berjilbab jadi saya berjilbab ini nggak masalah terus kalau kita cewek juga itu aman banget orang tua saya ini malah lebih mengizinin aku ke Jepang ketimbang negara di Indonesia yang katanya agak gimana gitu cewek kan belum berangkat ke cewek kan karena kalau nah kalau di Jepang enggak meskipun mungkin Jepang itu dikenal dengan negara yang bebas apalagi tapi kalau di kita apalagi kita nggak bakalan siul atau lewat mereka bakalan menghormati apalagi kalau yang sudah kayak tadi mungkin ada yang ditanyain dulu kalau saya nggak tahu banyak banget silakan bertanya nggak apa-apa Kak itu sama ya atau mungkin sama yang sedang belajar sudah dekat kan kalau tanya gimana sih dapat ini belajar enam bisa jadi pasti motivasi belajar ini bisa dapat waktu sekitar itu kalau sama
Nah, yang cowok juga, yang putra juga bertanya langsung nggak apa-apa, atau mau langsung ke putra sensei atau ke sensei sendiri atau ke putra sensei, silakan. Nih, kita masih ada waktu lah 15 menit lagi. Silakan. Kalau yang mau bertanya, silakan. Yang perempuan, silakan bertanya. Silakan. Ya, pertanyaan dia ada yang tugas, tapi dia menenangkan. Ya, tapi kalau yang perempuan kalau ingin bekerja di luar dari bidangnya sekarang juga ada, seperti pengolahan makanan. Ya, terserah. Kalian mau pilihnya yang mana adalah itu kalian sendiri yang menentukan. Tapi kalau kalian memang ingin ke Jepang, tapi kalau nggak ingin ke Jepang ya cuma juga kan. Tapi kalau memang ingin, insya Allah mungkin gininya malu-malu. Malu-malu batanya di CBN ya kawan. Cie nek apa? Nah tuh. Kenapa? Budaya orang kita itu kan masih budayanya CMS sudah tinggi. Ya kan? Budaya orang kita kan budaya CMS-nya tinggi. Atau yang laki-laki nanti takut bertanya, kalau bertanya ini mungkin dia bertanya takut karena di CMS kita wanitanya ini apa? Hilang langsung. Kenapa? Memang godaan sebelum kalian ke Jepang godaan banyak. Salah satunya setan yang berwujud. Salah satu setan yang berwujud dikatakan kawan kalian sebenarnya itu apa yang di Jepang itu. Awak langsung melingkup ke Jepang. Langsung mental juga. Itu maksudnya setan berwujud. Banyak. Karena untuk ke Jepang ini karena kenapa setan berwujud itu hadir? Kalian 5 tahun di Jepang, insya Allah paling tidak 800 juta dapat. Ini terbayang itu untuk bayar anakku padanya anakku lebih visioner pada pada juta awak sedikit tidak. Makanya kalau bisa orang kita kalian ini kalau bisa seperti apa ini kalian sekarang atau ke depan kalau bisa jangan di bawah di bawah. Pokoknya kalian hilangkan rasa dialah CBE itu. Makanya CBE kalau di sini CBE itu dijadikan sebagai canduk. Model orang kudo itu tahu. Semakin dilatih kudo itu semakin kencang. Kan? Itu buktikan awal. Ya lakinya katanya. Habis itu di sisi itu hilang langsung dengan kencang. Lama itu atau laki-laki apa itu? Laki-laki yo kalau untuk macam dia juga apa? Tapi kalau untuk bertanya dia boleh banget. Silakan yang mau bertanya atau dari Putra Sensei kalau mau ada berbagi ilmu ya beliau yang pulang. Pulang bulan 12 sekarang bukan kita bukan kita. Tusuk. Itu. Gaya orang Jepang kan memang santai gitu ya. Kalau kami memang orang Jepang itu style memang seperti itu. Apa? Kok bahasa itu memang style orang Jepang seperti itu kok. Kalau dari saya banyak silakan lanjut. Nah, kalau malu bertanya tulis di kertas deh, tulis itu namanya apa Allah gitu apa. Ulang pengalaman kita sedikit. Kalau kebetulan saya itu pergi dari
Itu alat-alat fungsinya buat pengiriman barang dari pemerintah. Jadi itu kerjaan ya kalau kerja di Jepang itu sama di dalam nah kemarin kamu masih dari saya laki ya jika memang dipandu ada yang mau ganti selera mau bertanya sih Jepang seperti apa? Kan pasti sudah kata kiri kan belum? Pengajar apa kok? Ya, yang perempuan kalau kalian mau dapat jodoh di Jepang alhamdulillah yang penting dia jadi Islam. Ya, perbaiki keturunan, surga lalu kita. Jadikan orang yang tidak punya agama jadi Islam. Oh, dunianya lah bahagia, akhiratnya ya. Nah, itu nggak ada kemungkinan loh. Tuh, silakan. Banyak ini baru pulang. Ya enak dipandang, enak. Silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Pak, kalau nanti saya dapat istri atau suami di Jepang, bagaimana? Tidak ada larangan buat kalian kok. Malah pemerintah Jepang, kalau orang ingin nikah sekarang tahu nggak? Dikasih biaya oleh pemerintah Jepang sekitar 100 juta. Para adik kalian Jepang dulu. Kok anak Jepang suara? Kalian udah besar. Kalian nggak dia nggak bisa apa? Bisa dari belakang Pak. Mau bertanya silakan. Ya, pertanyaan. di sana kan Saya bertanya ya. sampai pada mau beli gadget itu kan salah satu caranya ekspor. Cuma kedatangan di sana sudah saya coba di sana bisa, terus teman-teman juga bisa, itu lebih bagus. Jadi kayaknya itu biar orang pertama Papua ya. Oleh besar kita yang mungkin berapa kita nomor coba jadi PNS berapa kita Kita itu sudah kepala bidang, bukan karyawan biasa. Juga kita berpikir pulang dari Jepang saya punya nanti karyawan orang. Kosong kan? Saya baru pulang dari Jepang sudah berapa? Kosong. Tapi berapa? CBI orang. Menurut kan banyak bosnya CBI kan? Nah itu. Nah itu. Silakan yang bagian kita yang ngomongnya ada. Kalau di sini kita terus belajar. Ada apa yang perlu bertanya silakan. Jepang ada fisik.
pengalaman bisa senang sebagai Pak. Terus senang sih sebenarnya banyak senangnya. Kalau senang dan tanya masuk ke arah seleksinya nanti kalian bisa mampu seleksinya setelah mampu. Saat ini kalian siap dulu mental kalian untuk belajar. Ya, menunjukkan apakah itu masuk ke arah seleksi? Tidak. Seleksinya adalah setelah kalian mampu dari segi bahasa, dari segi disiplin kalian, itu seleksinya. Kalau saat ini kalian siap untuk belajar dari pagi jam 8 pagi sampai jam 5 dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan yang mau belajar lagi, ya kan? Kalau enggak, ya. Kalau menit dari Depan itu kami yang kemarin kami jalan-jalan. Yang perlu kita itu dari lagi tapi memang masih malam di sini bisa ya atau nanti di WA juga bapak langsung saya kasih dan ini kan hukum Sabtu nih kan biasanya sore-sore jalan-jalan agar misalnya dalam ke oke, karena kalian sebenarnya malu. Tapi kalau yang malu saya tulis ya, terima kasih banyak. Itu satu hal yang sudah bagus. Kalau orang bawah malu bacanya tidak ada. Sudah bahwa oke, jika kalian semua ini banyak yang mau bertanya, sekarang malu bertanya. Nih, saya kasih organisasi berikan apa? Silakan. Nanti bertanya melalui WA, silakan. Tapi kalau jangan nanti WA-nya saya tidak akan jawab. Tapi kalau khusus untuk belajar tembak, belajar cara bagaimana, persiapan apa, saya akan jawab pada saya. Terus kemudian kita melakukan dua setelah 8 dan 6 nah, 8 dua
setelah 38, 91. Oke, silakan kalau mau bertanya. Jadi CC juga kalau perlu WA bisa CC juga apa-apa, kita CC juga apa-apa. Tapi jangan ambil saya itu. Nanti takut nggak akan bisa juga. Kalau CC bisa, oke ya. Tuh, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau saya baca kalau punya silakan aja yang baca kalau bagi manusia tidak. Bagaimana perjuangan atau bagi siapa? Baik, jadi itu. Tadi baik itu. Baik, jadi itu. Kisah dari itu lagi. Ya, kisah dari itu lagi. Ada tulisnya apa? Kita belajar di PPK sudah alhamdulillah kemarin Bapak saya selesai pendapatan bahasa Jepang sama skill kerja pertanian. Bisa pilih itu pekerjaan pertanian Jepang. Terus belajar di PPK sana, saya tuh mikirnya belajar di PPK sana tuh kan itu tujuannya mau ke Jepang. Jepang itu terkenal negara Shinjin. Shinjin itu memang ya di sini di negara itu belajar yang senseinya juga ngajar itu pas di saya kalau terus sama teman sih macam yang diri saya yang di mana Pak ada kan saya terus yang ada yang aja perlu banget sisinya silakan yang mau bertanya langsung nih yang sedang belajar bukan bertanya gimana aja apa aja yang kita alasan itu harus kita tanya kita baca itu dari terus hari Sabtu kita sampai jam 11 itu hari olahraga di olahraga terus ada olahraga sedikit. Saya jawab ya sebentar. Sebenarnya bagaimana kalau yang sebenarnya seperti imam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 3. Bisa kita lihat teman-teman saya dari depan kita. Teman-teman lihat. Ya, teman-teman kamu yang lihat saya bermain dari mana? Yang kami berbuat mereka. Karena standar dimanapun Anda, kita akan belajar di seluruh LPK yang ada di Indonesia, standar rapotnya memang seperti itu. Apalagi yang pemerintah tanya, dalam seminggu 3 kali itu kalau pemerintah, kalau kami berarti itu, kalau kita daerah dalam seminggu 3 kali, berapa? Dengan seminggu tidak boleh lebih dari 5 mili kalau itu boleh, boleh lebih dari 5 mili. Kalau tidak mahal, tapi kalau sampai dari Jepang terserah mau buat berapa, mau 5 tahun ke potong berapa bulan tentang bahwa ada ini nggak ada di situ itu karena memang standarnya itu sudah ditetapkan dari Dinas Tenaga Kerja
Republik Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia standar kalau itu belajar IPK. Betul. Pokoknya karena itu biasa kan. Bagaimana dengan bukan pajak kalau bekerja di pertanian, ya itu makanya dilatih dari sekarang. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Itu makanya itu bukan standarnya seperti ini kan. Standarnya itu bukan standarnya kami bekerja. Itu adalah standar dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Lalu pemerintah lain. Jadi juga seminggu 3 kali. Kalau ini kalau sekarang 2 kali, 3 kali. Yang tetap nggak bisa lebih ketat karena di pemerintah nanti kita kalau berbagai sisi wilayah minus kita dikasih poin. Kalau sampai poin kesalahan kita sampai kita bisa 50 poin, nah kita selesai. Nah, ini Indonesia. Karena kita kembali ke kamu. Ya, mungkin ada yang menanyakan lagi ke baginya, saya kalau ada yang bertanya, ya, kan langsung kalau tanya ini nanti dia ada bertanya yang jawab. Kalau tidak, saya bertanya lagi. Nah, coba kalau masalah belajar, tapi itu semua mereka bisa kalian dimanapun mereka sama. Mau di Padang, mau di Payakumbuh, mau di Pulau Jawa, mau di Sulawesi, semua mereka sama. Dan yang bertanya lagi, kalau tidak ada, saya kali ini menjadi kepada Bapak. Aduh, aja Putri. Yang bertanya, kalau kita selesai, Bapak nanti kira oke ya. Baik, selesai, semoga kalian di sesuai sama saya. Harus tangan Dengan bagus, dengan bagus, saya bisa ya, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang telah memberikan kita pencerahan pada siang hari ini. Semoga dapat pencerahan, ada yang terpulang, ada yang masuk, sehingga bisa kita pikirkan dan bisa didiskusikan dengan masing. Nah, jadi dari untuk siang hari ini kita berikan dulu waktu hidup. Sebelum tetaplah kita berfoto bersama dan setelah itu dengan kita mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, foto bersama dulu. Ya, tolong ya. Terima kasih di atas.